Semilir angin laut, seketika menyapa dan menyejukkan raga. Saat kaki berjejak di sini, di Bukit Polibak. Bukit ini berada sekitar 300 meter di atas permukaan laut. Masuk dalam wilayah Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan. Pesona alam yang terhampar di sekelilingnya seketika berlomba menyambut serta menyapa, "Hai Jayapura, hello Papua, dan bagaimana kabarmu Indonesia?" Di sini, dari ufuk timur, kami kirimkan mentari bagimu ya Bunda Pertiwi. Mengawal negeri di ujung fajar, kami membuka hari 1 dan 2 jam terlebih dahulu. Saudara senusantara, terimalah salam kami dari gerbang timur negeri. Inilah Jayapura, inilah pesona Indonesia. Pemirsa, kondisi geografis kota Port Dumbai, kota Jayapura yang berbukit, menjadikan kota ini sangat unik dan indah untuk dijelajah. Setiap bukit menawarkan sensasi pemandangan alam yang luar biasa indah. Sebut saja seperti sejumlah bukit yang terkenal di kota Jayapura seperti Bukit Angkasa, Bukit Pasir Dua, Bukit Bayangkara, Bukit Kodam, Bukit Polimak, Bukit Skyland, dan apalagi ya? Bukit Jokowi. Nah, bicara soal perbukitan atau bukit-bukit nih pemirsa. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk kita menjelajahi sejumlah bukit-bukit yang ada di kota Jayapura, sekaligus menikmati pemandangan alamnya yang luar biasa keren. Dan untuk pesona Indonesia, persembahan TVRI Stasiun Papua, kita awali dari Bukit Polimak. Pesona alam yang tersuguh manakala kita berada di ketinggian Bukit Polimak sungguh sangat mengagumkan. Nun di lembah sana terhampar molek Teluk Humboldt yang membiru. Sejumlah aktivitas di atas permukaan air laut akan terpantau dari bukit ini. Sekalipun ada yang terlihat jelas, namun ada pula yang samar-samar. Namun semuanya berpadu jadi dinamika kehidupan yang terjadi karena aktivitas manusia yang terus mengiringi detak waktu. Bentangan alam berupa gugusan pegunungan Siklop sebagian juga akan terlihat dari puncak Bukit Polimak. Mungkin saja Anda bertanya, bagaimana transportasi untuk menjangkau bukit ini? Itu tidak masalah, karena puncak bukit ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Jayapura. Memang belum ada angkutan umum ke sini. Namun alternatif sederhana adalah menggunakan ojek atau mobil rental, dan tentunya mobil pribadi. Suatu saat jika Anda berkunjung ke Jayapura, maka salah satu destinasi yang direkomendasikan dan wajib Anda kunjungi, ya, Bukit Polimak ini. Pemirsa, tidak hanya Bukit Polimak yang menawarkan sensasi panorama alam dari ketinggian yang luar biasa keren. Masih ada bukit-bukit lainnya di kota Jayapura yang juga tak kalah keren dalam menyuguhi panorama alam kota Jayapura. Seperti yang pemirsa bisa lihat di belakang saya, tepat di sebelah sana, tepat di bagian utara dari kota Jayapura, ini ada satu bukit, namanya Bukit Bayangkara. Bukit Bayangkara ini juga salah satu bukit yang sangat keren bagi Anda yang ingin menikmati panorama alam kota Jayapura. Saya akan ajak Anda untuk kita ke sana.
Dari Bukit Polimak, kita akan menuju ke Bukit Bayangkara. Bukit Bayangkara berhadapan dengan Bukit Polimak, di seberang sisi yang lain dari Teluk Humboldt. Memantau kota Jayapura dari Bukit Bayangkara juga tidak kalah serunya. Bukit Bayangkara berada di Kelurahan Bayangkara, Distrik Jayapura Utara. Ketinggiannya sekitar 200 meter di atas permukaan laut. Udaranya juga masih sejuk karena semilir angin dari teluk juga sangat terasa. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di Bukit Bayangkara. Nah, Bukit Bayangkara ini merupakan salah satu lokasi atau tempat yang paling mantap, paling bagus yang selalu dikunjungi, didatangi oleh masyarakat Kota Jayapura maupun masyarakat yang datang dari luar Kota Jayapura untuk melihat Kota Jayapura secara keseluruhan. Dan di atas Bukit Bayangkara ini juga berdiri kantor TVRI Stasiun Papua. Dan memang keindahan alam yang disuguhkan dari lokasi Bukit Bayangkara ini sangat keren. Sejarah kota ini memang cukup panjang dan berliku. Sebelum bernama Jayapura, ibu kota provinsi Papua ini punya beberapa nama. Tentunya disesuaikan dengan selera dari pemerintah yang berkuasa saat zamannya. Di antaranya Hollandia pada saat Belanda berkuasa, kemudian Kota Baru pada zaman Jepang. Pada zaman Presiden Soekarno, kota ini disebut Kota Soekarnopura, dan nama Jayapura disematkan sejak tahun 1969 saat Orde Baru berkuasa. Nama Kota Jayapura dipergunakan hingga kini sebagai nama ibu kota Provinsi Papua. Jayapura sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang bermakna kota kemenangan. Menikmati panorama kota yang sering disebut Port Numbai dari Bukit Bayangkara punya kesan tersendiri. Landscape yang tersuguh menghamparkan perpaduan harmoni antara gunung batu, laut dan hutan, serta gunung-gunung megah yang ada di bawahnya. Kota Jayapura juga sering disebut Port Numbai karena kota Jayapura merupakan kota pelabuhan yang berada di Teluk Humboldt atau oleh warga disebut Numbai. Lihat saja di bawah sana, teluknya begitu damai. Ada pelabuhan yang merupakan pintu gerbang utama pelayaran. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah mengeksplor lebih jauh tentang Bukit Bayangkara. Nah berikut saya akan mengajak pemirsa untuk kita berjelajah ke sejumlah tempat-tempat yang tak kalah menarik dan keren dalam menyuguhi pemandangan alamnya. Dan lokasi berikut yang akan kita kunjungi adalah Bukit Skyland. Nah seperti apa Bukit Skyland dan ada apa di Bukit Skyland? Yuk ikuti saya. Jalan berkelok ini adalah jalan poros Jayapura menuju wilayah Kota Raja, namanya Skyland. Jalan yang kita saksikan ini oleh warga masyarakat disebut kelokan mata kucing. Entah kenapa dinamakan kelokan mata kucing, yang pastinya ada sedikit cerita rakyat di balik nama mata kucing. Tapi itu hanyalah pemanis. Suatu hal yang pasti, jalan ini akan membawa kita ke puncak Skyland.
di mana panorama alamnya juga tidak kalah menawannya dari pemandangan yang sudah kita saksikan sebelumnya. Walau berkelok dan menanjak, namun jalan ini sangat baik karena dibuat cukup lebar guna memberi keleluasaan bagi pengendara agar dapat menjaga jarak dan juga kestabilan mengemudi. Ya pemirsa, kita baru saja tiba di Bukit Skyland, dan di bukit ini banyak sekali tempat-tempat peristirahatan yang disediakan begitu. Dan memang lokasi Bukit Skyland ini sangat ideal bagi masyarakat Kota Jayapura maupun pengunjung yang ingin menikmati alam Teluk Yotefa yang tersaji di depan, dan juga bentangan kemegahan dari jembatan Yotefa yang merupakan ikon baru bagi masyarakat di Kota Jayapura. Dan kita akan sedikit bergeser ke sana untuk beristirahat sejenak. Panorama dari ketinggian Bukit Skyland pasti takkan terlupakan. Apalagi banyak pondok-pondok atau kios-kios yang dapat kita manfaatkan untuk sekedar beristirahat melepas lelah. Sembari duduk-duduk dan bersantai, kita bisa menikmati panorama yang tersaji di lembah yang ada di bawahnya. Dari tempat persinggahan, kita dapat menyaksikan perkampungan masyarakat adat Enggros dan Tobati. Perkampungan mereka berada di atas air, dan Skyland ini masih menjadi bagian dari wilayah adat mereka. Bagaimana pemirsa? Masih maukah kita lanjutkan perjalanan? Pastilah ya. Dan saya akan mengajak Anda bergeser sedikit ke arah bukit yang lainnya. Pemirsa, saya masih berada di daerah Skyland, namun dengan bukit yang berbeda. Dan tentu saja, panorama alamnya pun berbeda. Welcome to Bukit Jokowi. Jokowi, sebuah nama yang tentunya tidak asing lagi bagi setiap warga negara Indonesia. Karena Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia yang saat ini sedang memerintah negara kita. Dan kenapa juga bukit ini disebut sebagai Bukit Jokowi? Tentunya banyak orang yang penasaran ingin mengetahui kenapa nama Presiden Indonesia ke-7 itu diabadikan di sini. Ketika jembatan yang menghubungkan Pantai Tanjung Hamadi dengan Tanjung Holtekam direncanakan akan dibangun, Presiden Jokowi tahun 2014 silam sempat diajak ke atas bukit ini. Ketika itu tempat ini masih gersang dan ditumbuhi ilalang. Dari tempat inilah jembatan merah yang kini telah berdiri megah tampak jelas terlihat. Menyadari akan potensi wisata dan peluang usaha di balik nama besar Presiden Indonesia ke-7 itu, pemilik tempat ini pun mengabadikan nama Jokowi sebagai nama tempat usaha mereka. Ternyata respon masyarakat luar biasa. Apalagi nama besar Jokowi memang terpatri kuat dalam sanubari rakyat Papua. Maka sejak adanya kafe di tempat ini, sekaligus dijadikan lokasi bersuah foto oleh para pengunjung, maka tempat ini pun semakin ramai dikunjungi oleh warga Kota Jayapura maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Dari kawasan Bukit Jokowi, pengunjung akan dimanja dengan pemandangan alam Teluk Yotefa serta Gunung Bebo yang ada di depan Bukit Jokowi.
Bahkan sebagian kota Abepura juga akan terlihat. Suasana adem akan sangat terasa di sini, apalagi menjelang sore dan malam hari. Di sekitar Bukit Jokowi ini masih banyak tumbuhan yang terjaga kelestariannya. Salah satunya adalah pohon kayu putih. Hamparan pohon tersebut akan jelas terlihat dari pondok-pondok yang dibangun oleh pemilik kawasan wisata ini. Spot-spot foto saat ini memang lagi tren untuk dipasarkan. Dan demi memenuhi kebutuhan bersuah foto atau selfie itulah, maka pemilik Bukit Jokowi jeli melihat sudut pandang terbaik. Lokasi terbaik bersuah foto diberi sedikit sentuhan dan ornamen-ornamen khas Papua agar semakin menambah keindahan hasil foto. Jika berminat ke tempat ini, maka Bukit Jokowi tidak akan sukar untuk dijangkau. Apalagi akses jalan ke tempat ini sudah sangat bagus dan menjadi jalan pengurai kemacetan jika jalur utama mengalami hambatan. Pengelola pun tidak memungut tarif masuk kecuali untuk retribusi parkir, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2. Sungguh keindahan alam yang terhampar di kota Jayapura termasuk di kawasan Skyline ini sebenarnya membangkitkan nurani kita agar ikut peduli dan menjaga sisi kelembutan alam yang masih natural ini. Dan pemirsa, setelah kita puas menikmati pemandangan alam yang tersaji dari atas tempat ini, ada baiknya saya akan mengajak pemirsa untuk kita menikmati suasana pantai. Namun untuk kita bisa sampai di pantai ini, kita harus melewati satu bukit. Nah, pantai apakah itu? Ikuti saya. Hampir lewat. Pemirsa, saya masih berada di daerah ketinggian. Dan saat ini saya berada tepatnya di Bukit Pasir 2. Namun bukan bukitnya yang ingin saya tunjukkan buat pemirsa, tapi pantainya. Ya, di sini di Pasir 2 ada satu pantai yang sangat cantik. Dan pantainya berada di bawah sana. Dan untuk menuju ke sana kita akan menuruni anak tangga. Dan ya memang cukup melelahkan, tapi dijamin hasilnya, pemandangannya pasti memuaskan. Ikuti saya terus. Setelah mata dimanjakan oleh pemandangan dari atas bukit-bukit yang ada, maka kini saatnya kita turun ke pantai. Ya, kali ini pemirsa kami ajak ke pantai Pasir 2 namanya. Pantai berpasir putih keabu-abuan ini memang masih jarang dikunjungi dan tidak sepopuler Pantai Hamadi atau Pantai BSJ. Namun pantai ini tidak kalah keindahannya. Apalagi pantai ini berada di sisi bukit yang terjal. Sebenarnya akses ke tempat ini tidak sulit, sudah dapat dijangkau dengan mobil. Namun untuk mencapai bibir pantai, pengunjung akan menuruni sejumlah anak tangga yang jumlahnya cukup banyak. Namun, disitulah letak tantangan dan daya tarik pantai ini. Pepohonan yang rimbun juga menjadi bagian penting pantai ini. Keberadaan pohon-pohon tebing menjadi penahan agar tebing tidak longsor. Selain itu, keberadaan pohon-pohon di sekitar pantai memberi suasana rindang, agar pengunjung dapat berteduh dari terpaan sinar matahari langsung. Karena pantai ini langsung berhadapan dengan Samudra Pasifik, maka ombaknya sedikit kuat. Deru ombak yang saling berlomba mengejar tepian pantai sudah barang tentu jadi dawai alam yang mendendangkan kita tentang wilayah maritim dan potensi yang terpendam di dalamnya.
Suasana hening pasir putihnya. Terkadang ditimpali gelak tawa anak-anak yang riang gembira bermain tanpa beban. Pantai Pasir Dua satu dari sekian kemolekan alam yang tertata di sepanjang wilayah kota Jayapura. Bening serta kesejukan airnya adalah kerinduannya. Ia tak bisu. Gelora ombak adalah suaranya. Desiran angin adalah sapaannya. Kicau burung camar adalah lagunya. Namun suaranya masih sayup terdengar karena dia tak bersuara lantang. Kalaupun terdengar, mungkin saja kita manusia belum memahaminya. Pantai ini butuh sedikit polesan. Andai saja dia anak dara, maka ia perlu sedikit dipermak. Namun tidak sampai berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan tentunya kurang baik adanya. Pemirsa, menjelajahi alam bumi Port Numbai, kota Jayapura, memang tak akan pernah habis untuk kita jelajahi. Masih banyak tempat-tempat menarik yang menyuguhi pemandangan alam yang tak kalah eksotis. Tadi kita sudah melihat mengunjungi sejumlah tempat atau bukit-bukit yang menyuguhi pemandangan alam yang luar biasa. Dan kita berakhir di Pantai Pasir Dua. Tentunya kita berharap lewat sajian tayangan yang kita hadirkan dapat menimbulkan rasa keinginan juga kerinduan Anda untuk berkunjung ke kota kami, Kota Port Numbai, Provinsi Papua. Saya Nela Kobe, sampai jumpa.